Shalom guys, saya percaya kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun hanya di rumah, dan tetap rajin olahraga, dan jangan lupa seringlah cuci tangan. Oke, sama-sama kita mau mulai ibadah pada hari ini, tapi sebelum itu kita akan baca ayat, sama-sama kita siapkan Alkitab kita buka dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, nanti saya yang bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya kalian yang ada di rumah meskipun keadaan saat ini berubah, tapi tetap percaya Tuhan kita tak akan pernah berubah. Setiap ujian apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan Allah kita setia. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau mulaikan ibadah kita.
Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kalau kami masih kuat sehat sampai hari ini, itu semua karena kasih setia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami mau bersorak, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Mari kalian yang ada di rumah sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menaikkan setiap rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau tetap memuji-Mu, kami mau tetap muliakan-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan lembut nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan mengangkat tanganmu katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami muliakan nama-Mu, kami satukan suara kami bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur setiap apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah hanya untuk menyenangkan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan bisa memberkati setiap kami, dan apa yang diberitakan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Biar lewat firman Tuhan yang disampaikan, hati kami dirubahkan. Biar lewat firman Tuhan yang disampaikan, iman kami menjadi semakin kuat di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang di rumah bersama katakan, amin. Haleluya. Apa kabar teman-teman di Ignited? Doa kakak, kalian tetap sehat selalu. Amin. Yes. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, ambil Alkitab kalian, karena kita akan buka firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang 12 sampai dengan 13. Sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 12 dan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
ayat yang ke-13. Ini ayat yang sangat bagus, kalian garis bawahi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman di Ignited yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya teman-teman, kalau kita baca kitab Korintus ini, kalau kita baca semuanya, kakak mau kalian nanti baca di rumah semuanya, ya 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 33. Ya, kitab ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Paulus, yang ditulis kurang lebih tahun 55 atau 56 sebelum Masehi. Dan teman-teman, ya, kota Korintus ini adalah kota metropolitannya ya zaman Yunani yang terkemuka, dan kota ini sangat makmur, sangat bagus, menjadi kota yang angkuh secara intelektual karena pintar-pintar dan banyak orang kaya di sana. Ya, secara materi mereka berkecukupan, tapi mereka punya moral yang bejat atau punya moral yang nggak baik, dan segala macam dosa itu merajalela di kota ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus datang dan mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka hidup tidak seperti hidup bangsa pilihan Allah pada waktu itu, yaitu bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Makanya kalau kalian lihat contoh paling atas, kalau kalian lihat judul perikop yang paling atas, judulnya itu adalah Israel sebagai peringatan. Ya, tandanya apa? Tandanya Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Korintus hidupnya meskipun berkecukupan, hidupnya meskipun baik-baik saja, hidupnya meskipun diberkati oleh Tuhan, tetapi janganlah mereka lupa akan kebaikan Tuhan dan akan apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan itu sangat dipandang oleh Tuhan dan Tuhan tidak suka. Nah, teman-teman di Ignited, kalau kita baca ulang lagi 1 Korintus 10 ayat 12 berkata seperti ini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, artinya adalah jangan kira keadaan yang baik-baik saja, yang seperti katakan tadi, keadaan yang baik-baik saja, ya jangan kalian pikir akan selamanya baik. Akan ada masanya ketika kalian baik-baik saja, tapi Tuhan izinkan keadaan tiba-tiba menjadi tidak baik. Contohnya sekarang, kita tadinya hidup nyaman, tidak ada COVID-19, ternyata sekarang udah ada pandemi COVID-19, dan itu sangat mengganggu kegiatan kita, termasuk orang yang bekerja, orang yang belajar, ya, orang yang melakukan aktivitas, semua dilakukan di rumah, dan itu membuat kita bosan. Tetapi ingat teman-teman, ya, ini hanya sementara saja, dan ini contoh bahwa Tuhan pengen ya, hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Tuhan pengen supaya hidup kita apapun keadaannya ya tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kakak kasih judul firman Tuhan hari ini adalah ya, way out. Ya, way out. Ya, izinkan kakak untuk kakak kasih judul yang panjang sedikit. Ya, orang yang taat pasti ada jalan keluar. Sekali lagi, orang yang taat pasti ada jalan keluar. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, ya, ketaatan sangat diperlukan oleh setiap manusia. Ketaatan sangat diperlukan, termasuk oleh kita. Makanya pemerintah bilang, stay at home, jangan kemana-mana. Supaya kenapa? Supaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, meskipun yang lain pada bandel, ya, orang-orang lain tetap pada belanja, tetap pada keluar, tapi kakak pengen supaya kalian tetap ada di rumah untuk memutus mata rantai ini dan tetap sabar. Karena kenapa? Karena semua akan indah pada waktunya. Nah, di Ignited, kakak mau cerita demikian juga. Halnya terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perjanjian. Ya, kehidupan mereka itu sangat nyaman. Meskipun mereka budak di tanah Mesir, ya, mereka lama menjadi budak di Mesir, teman-teman. Ya, kurang lebih
Mereka 400 tahun menjadi budak di tanah Mesir. Mereka nyaman dengan segala hal yang ada, makan enak, ya, minum enak, segala macam enak meskipun dari budak. Dan ketika Tuhan izinkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, jumlah mereka kira-kira ada 600.000 orang, teman-teman. Dan 16.000 orang ini mereka eksodus. Eksodus itu artinya keluar dari tanah perjanjian. Dan ketika mereka keluar dari tanah perjanjian, mereka harusnya bisa cepat sampai. Tapi mereka menjadi bangsa yang merasa menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, mereka melakukan hal yang membuat Tuhan tidak suka kepada mereka. Mereka melakukan hal-hal yang dosa. Segala macam dosa mereka lakukan. Segala macam kesalahan mereka lakukan, teman-teman. Dan intinya mereka tidak setia kepada Tuhan dan jauh dari Tuhan itu sendiri. Makanya bangsa Israel selama 40 tahun ada di padang gurun berputar-putar. Padahal seharusnya menurut penelitian antara Mesir ke Israel jaraknya itu 613 km. Kalau pakai pesawat hanya 1 jam 13 menit. Kalau pakai bis hanya 12 menit. Hanya 12 jam. Dan kalau jalan kaki harusnya sekitar 10 harian. Tetapi bangsa Israel mutar-mutar pada waktu itu 40 tahun lamanya. Tapi jangan salah, ketika mereka berputar-putar di padang gurun, Tuhan memberikan mujizatnya kepada mereka. Mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Tetap Tuhan pilih mereka, tetap mereka dikasih oleh Tuhan. Buktinya apa? Mereka salah satu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Kalau teman-teman lihat, tidak ada bangsa manapun yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Yang ada dipimpin oleh raja, sultan, presiden, ya, perdana menteri. Tapi Israel dipimpin oleh Tuhan langsung. Pada waktu siang mereka dikasih tiang awan oleh Tuhan, dan pada malam hari mereka dikasih tiang api oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan terus di padang gurun. Mereka dikasih banyak mujizat oleh Tuhan. Mereka dikejar bangsa Mesir, dan mereka diizinkan untuk melewati Laut Teberau, dibelah oleh Tuhan, oleh tongkat Musa, dan mereka bisa melewatinya. Lalu ketika mereka di padang gurun, mereka ingin minum air, dan ketika mereka rasakan itu airnya pahit. Kalian ingat kisah air di Mara? Yaitu adalah air pahit yang berhasil menjadi manis yang dirubah oleh Tuhan melalui sebatang pohon oleh hambanya Musa. Tuhan memberikan terbaik ketika di Gunung Horeb, ya, di Masa dan Meriba, ketika mereka haus, Tuhan berikan mereka minum. Tapi mereka masih tidak bersyukur sama Tuhan. Mereka masih nggak suka hidup di tengah padang gurun. Lalu mereka menyembah berhala, mereka membuat patung lembu emas, dan begitu banyak dosa yang mereka lakukan di tengah-tengah yang namanya bangsa pilihan Tuhan yang harusnya hidup dengan baik. Mereka terlalu nyaman dengan keberadaan status mereka bahwa mereka bangsa pilihan. Ya, teman-teman kasih Tuhan Yesus, mereka sering mengeluh dan mereka pikir lebih baik hidup di Mesir daripada mati di padang gurun. Ya, makanya teman-teman kasih Tuhan Yesus, ya, keadaan yang kita alami sekarang ini semuanya dialami oleh semua orang, apapun kalangannya itu, baik kaya, miskin, orang sederhana, orang biasa, ya, orang apapun jabatannya, apapun keadaannya, semua merasakan pandemi COVID-19, termasuk kita orang Kristen. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk Tuhan mengizinkan kita untuk kita menjadi setia, sabar, tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesusahan ini. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, taat dan setia sangat diperlukan oleh setiap kita. Karena hanya orang-orang yang taat dan setia yang masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan teman-teman, dari 600.000 orang Israel, Harun dan Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Itu siapa? Dia itu adalah Kaleb dan juga Yosua. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Ya. Dalam bilangan 3 ayat 11 sampai dengan 12 jelas mengatakan, ya, bahwa hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Karena kenapa? Karena mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, mari kita belajar respon untuk positif, bahwa setiap keadaan yang kita alami, kalau tadinya kita berharap bahwa kita hidupnya santai, enak-enakan saja, kita hidupnya nyaman,
kita hidupnya udah biasa enak, kita hidupnya udah biasa tidak terganggu oleh siapapun, kita hidupnya biasa disediakan, kita hidupnya biasa nyaman. Tapi hari-hari ini semua orang hidup tidak nyaman. Karena kenapa? Semua orang harus di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Karena itu peraturan dari pemerintah yang harus kita ikuti. Nah teman-teman kasih Tuhan Yesus, hal ini adalah sebenarnya namanya cobaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan. Sekarang kakak mau tanya, apakah kalian pernah mengalami kesusahan dalam kehidupan kalian? Kalian nggak tahu mau sekolah di mana, bingung. Kalian nggak tahu masa depan kalian bagaimana. Kalian nggak tahu nanti bekerja bagaimana. Kalian nggak tahu nanti ke depan mau jadi apa dan harus bagaimana. Ya teman-teman kasih Tuhan Yesus, hanya satu jawabannya. Jadilah kalian orang-orang Kristen, anak-anak muda, ya, anak-anak remaja yang setia dan taat sama Tuhan. Karena orang yang setia dan taat sama Tuhan akan seperti ya, Kaleb dan Joshua, mereka diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan. Dan berkelimpahan di sini tidak hanya berbicara soal uang, ya, berkelimpahan di sini tidak hanya berbicara soal materi, tapi juga berbicara soal jasmani. Kalau kalian sehat, kalau kalian sekarang bersukacita, kalau kalian sekarang tetap have fun, kalian tetap bersukacita, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu tandanya kalian diberkati oleh Tuhan. Nah teman-teman kasih Tuhan Yesus, jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Karena anak-anak yang taat dan setia pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, oleh sebab itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ingat, sebelum kita setia, Allah sudah setia duluan. Ya, Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pesan kakak satu hal, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Apapun keadaannya. Cobaan yang kita alami ini jangan membiarkan kita jadi menyalahkan Tuhan. Cobaan yang kita alami karena pandemik COVID-19 ini, jangan kalian pikir Tuhan jahat sama kita. Jangan kalian pikir, wah saya nggak bisa kemana-mana. Ya, saya semuanya online. Saya semuanya serba di rumah. Ya, coba kalau kalian ingat, beberapa banyak dari kita kadang-kadang kalau lagi ibadah di gereja pun kita online. Dengan cara apa? Ya, lagi praise and worship, lagi dengar firman Tuhan, kalian asik dengan handphone kalian. Tapi sekarang Tuhan izinkan kalian benar-benar online 24 jam. Kakak bercanda ya teman-teman ya. Tapi biarlah apa yang terjadi saat ini, kita belajar bahwa kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, Ayub 2 ayat 10 berkata seperti ini. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Teman-teman, artinya apa? Ayub, dia diizinkan Tuhan untuk dicobai, tetapi dia bisa keluar dengan jalannya yang terbaik dari Tuhan juga. Oleh karena kenapa? Dia sadar hidupnya berarti di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan mengasihi dia. Bagaimana dengan saya dan teman-teman semua? Apapun keadaannya hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan, tetap baca firman Tuhan, tetap berharap dan percaya dengan iman bahwa sesuatu saat nanti ya semua ini akan berlalu. Dan suatu saat nanti kita akan ketemu lagi di ibadah-ibadah kita. Dan ingat, apa yang kita alami jadikan ini pelajaran bahwa orang yang setia dan taat kepada Tuhan pasti diberikan jalan keluar. Saat ini kakak ingin kalian semua taat dan setia, karena Tuhan akan memberkati kalian semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Sebab kami tahu di balik ketaatan, di balik kesetiaan, kami ingin seperti Kaleb dan Yosua ya Tuhan. Kami diberkati ya Bapak dengan perkara positif kami. Kami diberkati dengan apa yang kami alami saat ini. Meskipun keadaannya tidak baik, kami belajar bersyukur.
bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kami segala hal yang baik, meskipun itu kelihatan tidak baik ya Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk melewati semua ini, supaya COVID-19 ini cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tetap menjadi anak yang setia sampai kapanpun. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden dan wakil presiden kami, berkati bangsa ini ya Bapak, supaya tetap percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi baik COVID-19 ini ya Bapak, semua akan cepat berlalu. Tuhan berkati, biar kami semua bangsa negara bersatu hati, dan kami bergandengan tangan dan berdoa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, dalam nama Tuhan Yesus semua akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja kami GBA Altar Philadelphia, berkati Bapak Gembala kami, Bapak Titus Sandoyo dan Oma, berkati juga para pemimpin kami ya Bapak di gereja, dan juga berkati para pembina kami, berkati juga orang tua kami, dan kami percaya Tuhan Yesus setiap apa yang kami lakukan, biar Tuhan memberikan yang terbaik. Biarkan tetap setia, biarkan kami tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang mampu memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, yang ada di rumah bersama dengan kakak katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all. Teman-teman, tadi kan sudah dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini pasti sangat memberkati dan menguatkan kalian. Oke, minggu depan jangan lupa ya, kita masih ada ibadah online jam 3 sore dengan tema In All Circumstances. Happy Sunday teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Menopangku tanpa henti, ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan.